Sponsorship korporasi di COP30. Kontradiksi antara ambisi hijau dan realitas ekologis. Saat KTT Iklim PBB. COP30 dibuka di Belém. Brasil, sorotan tidak hanya tertuju pada negosiasi teknis antar negara. Sebuah pertanyaan mendasar mengemuka. Dapatkah konferensi iklim global mempertahankan kredibilitasnya ketika didanai oleh industri yang justru menjadi subjek kritik? Pusat dari debat ini adalah kehadiran sponsor korporasi, termasuk perusahaan ekstraktif seperti PT Indonesia Weda Bay, Industrial Park, Iobabwe IP, dan Harita Nikel, bagian dari Harita Group, yang mengoperasikan kompleks industri nikel terbesar di dunia di Maluku Utara, Indonesia. Nikel adalah mineral kritis untuk transisi energi, vital bagi baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan. Namun, jalan menuju dekarbonisasi global ini dipenuhi paradoks. Di balik narasi pertambangan hijau yang dipromosikan di koridor COP30, tersembunyi krisis sosial ekologis yang menggerus kredibilitas iklim itu sendiri. Kontradiksi, mineral transisi, membangun masa depan hijau di atas kerusakan massa. Kini pemerintah Indonesia menempatkan nikel sebagai pilar strategis untuk menarik investasi dan mendukung rantai pasok kendaraan listrik global. Namun laporan dari organisasi lingkungan dan masyarakat sipil mengungkap dampak yang bertolak belakang dengan janji keberlanjutan, deforestasi dan hilangnya keanekaragaman. Hayati, proyek seluas ribuan hektar di Halmahera telah mengakibatkan hilangnya hutan primer dan ekosistem karst kritis. Polusi yang meluas, pencemaran air laut dan sungai dari limbah tambang serta sedimentasi mengancam mata pencarian nelayan tradisional. Polusi debu berat mencemari udara dan lahan pertanian. Emisi karbon yang masif, operasi pengolahan nikel yang sangat energinya masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara, menciptakan jejak karbon tersembunyi pada produk energi bersih. Sosial dan HAM, masyarakat adat dan lokal melaporkan kehilangan ruang hidup, konflik agraria, dan marginalisasi tanpa konsultasi yang benar dan adil. Greenwashing atau keterlibatan konstruktif membongkar paradoks sponsor kehadiran IWIP dan Harita Nikel. Sebagai sponsor mencerminkan perdebatan akar rumput dalam tata kelola iklim global. Penyelenggara berargumen bahwa mobilisasi pendanaan swasta skala besar adalah keharusan untuk transisi energi. Mengecualikan pelaku industri kunci, menurut mereka, justru kontraproduktif. Namun, para pengkritik melihat ini sebagai strategi greenwashing sistemik yang berbahaya. Sponsor korporasi di panggung COP membeli legitimasi dan social license to operate, sambil mengalihkan perhatian dari akuntabilitas atas dampak operasional mereka. Visibilitas merek di forum iklim tertinggi menciptakan persepsi palsu bahwa praktik mereka selaras dengan tujuan iklim global, padahal realitas di lapangan seringkali berkebalikan. Suara dari lapangan, perlawanan yang membongkar narasi. Di luar ruang ber-AC konferensi, suara komunitas terdampak menggema. Spanduk bertuliskan kawasan karst Sagea tidak untuk ditambang dan IWIP racuni laut kami. Bukan hanya slogan, melainkan representasi nyata dari perlawanan terhadap narasi pembangunan sepihak. Mereka menegaskan bahwa keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan ekologis. Jalan ke depan, menjaga integritas forum iklim global COP30 dan forum sejenisnya berada di persimpangan jalan. Kredibilitasnya akan diuji oleh kemampuannya mengelola ketegangan ini. Beberapa prinsip kritis harus ditegakkan. 1. Transparansi dan akuntabilitas mutlak. Skema sponsorship harus transparan. Perusahaan sponsor wajib membuka data lingkungan dan sosial mereka secara independen yang dapat diverifikasi. 2. Ambisi, bebas konflik. Konferensi harus menetapkan kriteria ketat bagi sponsor, tidak hanya berdasarkan janji masa depan,
Net Zero 2050, tetapi atas kinerja dan rekam jejak lingkungan sosial mereka saat ini. 3. Pelibatan bermakna. Ruang dan pengaruh yang diberikan kepada korporasi harus seimbang dengan akses dan partisipasi komunitas terdampak dan pembela HAM lingkungan. 4. Melampaui pencitraan. Keterlibatan korporasi harus bergeser dari sekadar sponsor menuju komitmen terikat yang terukur, seperti moratorium pengembangan di area bernilai konservasi tinggi dan transisi nyata dari energi batubara di operasional mereka. Kesimpulan sponsorship IWIP dan Harita Nikel di COP30 adalah mikrokosm dari dilema global yang lebih besar, transisi energi yang adil versus ekstraksi yang eksploitatif. Masa depan yang benar-benar berkelanjutan tidak dapat dibangun dengan mengorbankan masyarakat dan ekosistem yang rentan hari ini. Pertanyaan akhirnya, bukan apakah sektor swasta harus terlibat. Mereka sudah terlibat. Tantangannya adalah memastikan forum iklim seperti COP tidak menjadi panggung pencucian hijau, melainkan menjadi ruang akuntabilitas di mana janji hijau diuji dengan realitas di lapangan. Integritas aksi iklim global bergantung pada kemampuannya untuk mendengarkan jeritan bumi dan suara masyarakat yang terdampak, yang seringkali lebih keras daripada gemuruh mesin industri di balik podium sponsor.